Sosiologi berasal dari kata sosius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya yang merupakan bentuk jamak dari budhi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan pikiran manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture dan bahasa Latin yaitu cultura. Selanjutnya, sosiologi budaya merupakan subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari aspek kultur atau kebudayaan masyarakat sebagai objek kajiannya. Budaya sendiri merupakan sebuah istilah dengan lingkup definisi yang cukup luas. Budaya dapat meliputi berbagai unsur yang mengekspresikan pola hidup dan kehidupan manusia. Pertama, pendidikan sebagai transmisi budaya diartikan sebagai penerus nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, ataupun bisa disebut reproduksi dalam kebudayaan. Terkait dengan hal itu, banyak ahli kebudayaan berpendapat bahwa proses transmisi kebudayaan tidak lebih dari proses pendidikan. Contohnya yaitu proses adaptasi yang dilakukan oleh individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu lingkungannya ataupun kehidupannya. Maka individu tersebut dituntut untuk belajar dan beradaptasi terhadap lingkungan barunya tersebut. Jika individu tersebut berpindah tempat atau kehidupannya memiliki kehidupan yang baru. Kedua, pendidikan sebagai transaksi budaya. Menurut saya, diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang melahirkan perubahan atas sikap dan perilaku sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh dari proses pendidikan tersebut. Contohnya, seseorang dalam suku adat Sunda misalnya yang lambat laun bertransmisi melakukan pendidikan di luar wilayah suku adatnya, lalu membawa hasil pendidikannya tersebut ke dalam adat sukunya, sehingga disitulah terdapat perubahan sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya semasa menempuh pendidikan tersebut. Ketiga, pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Contohnya, salah satunya pementasan seni wayang golek pada budaya adat Sunda yang berangsur-angsur diturunkan ke generasi hingga sekarang. Yang keempat, pendidikan sebagai sosialisasi budaya diartikan sebagai instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntunan perubahan zaman. Contohnya, orang tua yang mengajarkan kepada anaknya agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Pertama, pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini mendapat inspirasi dari sosiolog Prancis Émile Durkheim. Menurut Durkheim, kultur atau budaya yang baik yang bersifat material maupun imaterial sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas dan solidaritas kelompok. Kesamaan nilai, keyakinan nilai, dan sebagainya mengarahkan kepada kelompok sosial
yang mempraktikannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menyandang identitas kolektif yang sama. Menurut Durkheim, ketika individu berpartisipasi dalam ritus kultur atau ritual tertentu, artinya individu ikut mengafirmasi dan mengakui eksistensi budaya tersebut, sehingga keberadaannya budaya tersebut semakin kuat dan pada akhirnya menguatkan solidaritas kelompok. Kedua, pendekatan kritis. Pendekatan ini mendapat inspirasi dari pemikir sosiolog Karl Marx. Menurut Karl Marx, kultur atau budaya merupakan instrumen atau alat dominasi pihak berkuasa atau mayoritas terhadap pihak yang didominasi atau minoritas yang lemah. Selain itu, budaya juga dapat menjadi sarana perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi. Pihak yang mendominasi cenderung disponsori oleh sistem ekonomi kapitalis. Sebagai contoh, ideologi mainstream mendoktrin bahwa sukses artinya kaya dan punya uang. Untuk sukses, seseorang karyawan harus bekerja dan mendedikasikan dirinya untuk bekerja agar bisa kaya seperti bosnya. Sementara pada kenyataan, pekerja dengan gaji setara, bos jumlahnya sedikit. Budaya kerja keras yang dilakukan oleh karyawan malah membuat bos semakin kaya. Sementara kebanyakan karyawan akan selalu tetap di bawah bosnya. Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenal kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Contohnya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, menghargai perbedaan antara sesama individu, menerapkan sifat sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya, norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi sendiri adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Contohnya, guru memberikan teguran atau sanksi terhadap murid yang tidak mengerjakan tugas, atau peraturan lalu lintas dan kewajiban membayar pajak. Selanjutnya, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Contoh kearifan lokal yaitu hutan lindung. Hutan lindung kearifan lokal ini terutama diterapkan oleh masyarakat kesepuhan Panser Pangawinan, Kampung Dukuh, Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan dilakukan dengan hati-hati. Masyarakat tidak boleh melakukan eksploitasi kecuali atas izin dari sesepuh adat. Efek media bagi individu sebagai berikut. Hal positifnya yaitu 1. Individu akan merasa tenang. 2. Individu akan lebih percaya diri. 3. Individu akan lebih terbuka terhadap perubahan. 4. Individu akan senang karena dapat berinovasi dengan penemuan-penemuan mereka. Yang kelima, individu akan lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru agar tidak ketinggalan zaman. Efek negatifnya bagi individu yaitu
Satu, individu lebih tertutup atau kurang dalam pergaulan. Yang kedua, individu menjadi tidak lebih percaya diri. Ketiga, individu menjadi lebih ketergantungan. Yang keempat, individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu yang mereka temui. Efek media terhadap masyarakat. Efek media terhadap masyarakat, hal positifnya yaitu satu, kebebasan dan kompetensi individual akan ditingkatkan. Yang kedua, kemajuan yang berikutnya akan memperkokoh ekonomi. Dan yang ketiga, tawaran dari media akan menyajikan suatu rentang minat dan selera yang luas. Yang keempat, ikatan komunitas akan bertambah luas dan kokoh. Efek media hal negatif bagi masyarakatnya yaitu satu, munculnya model baru berita. Kedua, tidak adanya gatekeepers yang menyaring informasi. Dan yang ketiga, terlalu penuhnya informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akmarakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Penjelasan dari Al-Hujurat ayat 13 yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam alaihi salam dan seorang perempuan Hawa, dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal dan tolong-menolong. Dengan hal ini bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama manusia dengan mengatasnamakan suku, ras, agama dan lain sebagainya.